Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada kelas virtual. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja bukan? Alhamdulillah. Sekarang ini kita akan belajar tentang perbandingan bagian yang kedua, yaitu tentang perbandingan senilai. Disiapkan alat tulisnya ya. Pada kesempatan kali ini, kompetensi dasar yang akan kita capai adalah menjelaskan rasio dua besaran, satuan sama dan berbeda dengan fokus pada faktor skala dan proporsi, juga kecepatan dan debit. Sekaligus KD 4.4, yaitu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan rasio dua besar dan seterusnya. Gitu ya. Materi yang dipelajari ada 3 materi utama. Yang pertama, perbandingan dua besaran. Itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Sekarang ini kita akan melanjutkan materi perbandingan senilai. Kemudian untuk pertemuan berikutnya adalah perbandingan berbalik nilai. Perbandingan senilai. Coba dilihat itu ada gambar apa ya? Apa kalian suka? Kalau suka, kalian bisa membuatnya. Bahan-bahannya sebagai berikut. Ya. Sekaligus praktek bersama orang tua untuk mengisi kegiatan di rumah biar tidak kemana-mana ya di masa pandemi ini. Ahmad membeli kue donat di toko kue Barokah. Nah, di toko itu Ahmad membeli 1 kotak donat. Di toko tersebut berapa banyak donat yang didapatkan? Dilihat dari gambar itu, berarti banyaknya donat yang didapatkan oleh Ahmad adalah ada 6. Itu kalau membeli 1 kotak. Sekarang jika Ahmad membeli 2 kotak donat di toko tersebut, berarti berapa banyak donat yang didapatkan? Berapa? Kalau 1 kotak isinya 6, berarti kalau 2 kotak, maka 6, 1 kotak ditambah 1 kotak lagi, berarti berapa hasilnya? 12 donat. Selain cara itu, bisa juga 6 dikali 2, hasilnya sama, yaitu 12. Sekarang bagaimana kalau Ahmad itu membelinya 10 kotak? Berarti berapa banyak donat yang didapatkan? Permasalahannya kan gini ya. Kalau 1 kotak isinya adalah 6. Kalau 10 kotak isinya adalah X. Berarti cara mencari X-nya ini yang perlu diketahui ini bisa dibuat menjadi ya, menjadi
seperti ini. Kalau 1 dapat 6. Kalau 10 dapat berapa? Untuk mencari X-nya ya, untuk mencari X-nya ini bisa kita rubah menjadi seperti ini. 1 dibanding 10 sama dengan 6 dibanding X. Ya. Setelah itu cara mencari X-nya ya, ini secara matematisnya adalah kedua ruas dikali dengan 10, kemudian nanti kedua ruas dikali X, itu secara matematisnya. Atau bisa cara langsungnya adalah 1 ini dikalikan X, di 1 dikalikan X sama dengan 10 dikalikan 6. Atau dengan kata lain dikali silang ya, dikali silang. Jadi X dengan 1, 10 dengan 6. Berarti untuk mencari X saja 10 dikali 6 dibagi 1 sama dengan 10 kali 6 60. 60 bagi 1 60. Berarti banyak donat yang didapatkan oleh Ahmad ada sebanyak 60 donat. Itu jika membeli 10 kotak. Sekarang jika Ahmad membeli 72 biji donat di toko tersebut, berapa kotak donat yang dibeli oleh Ahmad? Berarti masih menggunakan 1 kotak sama dengan 6 donat, 6 biji ya. Sekarang kalau belinya 72 biji ya, biji atau donat ya, berapa kotak yang sudah dibeli Ahmad? Berarti kalau dijadikan bentuk seperti ini sama dengan 6/72. Setelah itu dikali silang. Pada saat melakukan perkalian silang ya, perkalian silang, usahakan yang ada X-nya ditulis duluan ya. Jadi X dikalikan 6 sama dengan 1 dikali 72. Jadi X saja sama dengan 1 dikali 72 dibagi 6. Sehingga hasilnya sama dengan 1 dikali 72, 72 dibagi 6 berapa? Dicek hasilnya. Jadi kalau Ahmad membeli 72 biji donat, berarti dia membeli 12 kotak. Sampai di sini bisa dipahami caranya ya. Jadi dalam menentukan letak yang sebelah kiri dan sebelah kanan itu harus sama. Kalau yang kiri kotak, yang kanan donat atau biji donat, maka yang di bawahnya ini juga yang kiri harus kotak, yang kanannya donat. Tidak boleh terbalik ya.
Dari permasalahan Ahmad membeli kue donat di toko kue Barokah, jika dituliskan dalam bentuk tabel didapat sebagai berikut. Masih ingat hasilnya? Kalau 1, 6, kalau 2 berapa tadi? 12 ya. Kalau 10, 60. Kemudian 72 ini berapa tadi? 12. Nah, dari tabel itu ya, kamu lihat jika kotaknya semakin banyak ya, jadi dari atas ke bawah ini kan semakin banyak kotaknya ya, maka donatnya juga semakin banyak. Dari 6 ke 12 semakin banyak juga donatnya. Begitu sebaliknya, jika dari bawah ke atas ini kan semakin sedikit, maka banyaknya donat dari bawah ke atas juga akan semakin sedikit ya. Banyaknya donat berbanding lurus dengan banyaknya kotak berbanding lurus dengan banyaknya donat. Jika digambarkan grafiknya akan membentuk garis lurus. Kesimpulannya, jadi perbandingan seperti di atas dinamakan perbandingan senilai ya, atau nama lainnya adalah proporsi ya. Jadi perbandingan senilai itu nama lainnya adalah proporsi. Cirinya ya, kalau kotaknya semakin banyak, dengan kata lain seperti ini, nanti kan umum permasalahannya ya. Kalau dari atas ke bawah yang kiri ini semakin banyak, maka yang kanan juga semakin banyak ya. Dengan perbandingannya ini dia nilainya sama, jadi 1/2. Ini kalau diperkecil juga hasilnya 1/2. Maka perbandingan seperti itu namanya perbandingan senilai atau proporsi. Contohnya, lengkapilah tabel berikut. Banyaknya buku, kemudian di sini adalah harganya. Kalau banyaknya buku ada dua buah buku ya, ternyata harganya 10.000. Kalau 7 buku, berapa ini harganya? Maka untuk titik-titik yang pertama ini dimisalkan X ya. Maka caranya adalah ini dibuat perbandingan. Jadi yang nomor yang atas dibuat 2/7 sama dengan 10.000 per X. Sekarang baru dikalikan silang ya. Usahakan yang ada X ditulis duluan. Nah ini kan berarti pasangannya 2 dikali X sama dengan 7 dikali 10.000. Biar tidak bingung dengan titiknya saya kasih kurung ya, 10.000. Berarti X saja sama dengan, caranya nanti temannya X ini dia pindah ke bawah ya, 7 dikali 10.000 dibagi 2. Maka cara menghitungnya adalah 10.000 dibagi 2 dulu ya. Kalau 7 dibagi 2 kan nggak bisa. Jadi 10.000 dibagi 2, atau dari sini aja lah, 10 coret dengan 2 hasilnya 5, berarti 5.000. 5.000 dikali 7 hasilnya adalah 35.000. Berarti X ini nilainya adalah 35.000. Sekarang yang berikutnya adalah titik-titik yang bawahnya sini. Dimisalkan
Y. Caranya masih sama. Jadi perbandingan yang atas ini sebagai patokannya ya. Jadi untuk mencari Y adalah 2 per Y ini ya, sama dengan ini yang atas berarti pasangannya 10.000 dibagi 60.000. Setelah itu dikali silang. Yang ada variabelnya didahulukan ya. Berarti cara nulisnya adalah Y dikali 10, saya kasih kurung ya, 10.000 sama dengan 2 dikali 60.000. Berarti Y saja sama dengan 2 dikali 60.000 dibagi, jadi selalu temannya variabel ini yang pindah ke bawah, 10.000. Sekarang atas dan bawah bisa dicoret. Nah, dilihat sini, ini ada 3 0, coret. Ada 01 lagi, boleh dicoret. Sudah habis yang bawah. Berarti yang atasnya adalah 2 dikali 6. Berarti Y sama dengan 12. Berarti di sini Y sama dengan 12. Sampai di sini bisa dipahami ya. Kalau ada pertanyaan dari materi ini bisa ditanyakan lewat komentar di YouTube ya. Oke, kita lanjut contoh yang berikutnya. Perbandingan A dan B. Jadi A banding B sama dengan 2 banding 5. Jika A sama dengan 8, tentukan nilai B. Bagaimana cara mengerjakannya? Yang pertama, perbandingan boleh ditulis dengan per. Jadi boleh ditulis seperti ini, A per B sama dengan 2 per 5. Itu ya, itu langkah yang pertama. Yang berikutnya, masukkan yang sudah diketahui. Yang diketahui adalah A sama dengan 8. Artinya apa? Pada perbandingan ini gantilah A dengan angka 8. Berarti yang atas ini ganti 8 ya. Berarti yang lainnya tetap. Nah, sekarang kita ganti. A-nya diganti 8, B-nya masih tetap sama dengan 2 banding 5. Setelah itu caranya dikali silang. Yang ada variabelnya ditulis dulu ya. Berarti B dikali 2 sama dengan 8 dikali 5. Jadi B saja sama dengan 8 dikali 5 dibagi 2. 8 dibagi 2 saya ini 1, yang atasnya 4 ya. Jadi B sama dengan 4 dikali 5 berapa? 20. Yang A selesai. Sekarang jawab yang B. Yang B yang ditanya adalah jumlah A dan B. Jumlah itu berarti ditambah. A ditambah B. A-nya sudah ada, B-nya ini sudah ketemu. Berarti A ditambah B sama dengan 8 ditambah 20. Berarti hasilnya sama dengan
28. Yang C, selisih. Kalau selisih berarti dikurangi. Yang besar dikurangi yang kecil selisih. Dilihat yang besar yang mana, A atau B yang lebih besar. Yang besar adalah B, berarti selisihnya adalah ya, jadi selisih itu selalu besar dikurangi kecil, berarti B dikurangi A sama dengan 20 dikurangi 8, berarti hasilnya sama dengan 12. Nah, seperti itu cara mengerjakan soal yang nomor 2. Sekarang pemecahan masalah. Untuk membuat 120 pasang sepatu, seorang pengrajin memerlukan waktu selama 36 hari. Berapa hari waktu yang diperlukan pengrajin untuk membuat 160 pasang sepatu? Sekarang bagaimana cara menyelesaikannya? Yang diketahui dulu apa? 120 pasang selesai dalam waktu 36 hari. Setelah itu yang ditanya berapa hari untuk membuat 160 pasang. Pasang berarti dia sebelah kiri atau kanan kalau pasang? Di kiri. Berarti di bawahnya ditulis 160 pasang sama dengan, belum tahu kan? Misalkan apa N hari. Kalau sudah bentuk seperti ini, kita tinggal buat dalam bentuk pecahannya atau perbandingannya. Berarti kita tulis 120 per 160 sama dengan, ini kan sudah satuan sama ya, pasang hari. Kalau sudah sama satuannya tidak ditulis tidak apa-apa. 36 per N. Setelah itu dikali silang. Yang ada variabelnya ditulis dulu. Berarti ini ditulis dulu ya. 120 dikalikan N sama dengan 36 dikalikan 160. Setelah itu dilanjut, N sama dengan 336 dikali 160 dibagi 100. Dicoret, kalau ada yang bisa dicoret. Yang mana? Nolnya dicoret. 0 habis. Setelah itu 12 dengan 16 sama-sama dibagi 4. Saya ini dibagi 4 hasilnya 4, ini dibagi 4 hasilnya 3. Itu ya, kita tulis dulu biar tidak bingung angkanya. 36 dikali, ini hasilnya 4 per, ini hasilnya 3. 36 bisa enggak coret dengan 3? Bisa, sama-sama bagi 3. Ini bagi 3 hasilnya 1, ini bagi 3 hasilnya 12. Berarti hasil akhirnya adalah 12 dikali 4. Berapa itu? 48. Ya. Jadi menyelesaikan 160 pasang sepatu butuh waktu 48 hari. Itu ya. Berikutnya yang nomor 2.
Pada gambar peta di samping, jika jarak kota Gresik dan kota Malang adalah 8 cm, hitunglah jarak yang sebenarnya. Nah, kalian di SD dulu sudah pernah diajari tentang materi skala. Apa rumusnya skala itu? Skala dirumuskan ya. Skala sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Sekarang dilihat dari gambar ini, informasi apa yang bisa kita dapatkan? Jaraknya sudah ada diketahui di soal ya. Ini ya, informasi yang kita dapatkan dari peta itu adalah ini. Apa ini? Namanya skala. Berarti skala petanya sudah ada ini, 1 banding. Jadi skalanya adalah 1 banding 1.250.000 sama dengan jarak pada peta. Ini sudah ada jarak pada peta. Berarti 8 cm dibagi, nah, yang jarak sebenarnya ini yang belum ada. Karena belum ada maka dimisalkan X boleh, silakan variabel terserah. Setelah itu cara paling gampangnya adalah perbandingan ini diubah jadi per. Jadi 1 per 1.250.000 ini sama dengan 8 cm per X. Setelah itu baru dikalikan silang, sama caranya. Jadi yang ada X nya terus dulu, X dikali 1, X dikali 1 sama dengan 8 cm dikalikan 1.250.000. Ini cm nya masih ditulis ya. Kemudian X saja sama dengan 8 cm dikali 1.250.000 dibagi temannya X ini, dibagi 1. Bagi 1 berarti kan sudah hilang ya, satunya nggak usah dianggap, bukan apa-apa. Sekarang 8 cm dikalikan 1.250.000, berarti kamu menghitung, yang dihitung ini ya, 125 dikalikan 8, ini yang dihitung ya. 8 kali 5 40, 0 nyimpen 4. 8 kali 2 16, 16 tambah 4 20, 0 ya, nyimpen 2. 8 kali 1 8, 8 tambah 2 10. Nah, hasilnya 1000. Karena yang dihitung tadi nggak pakai 0 ya, 125, berarti di sini ada 0 berapa ini? 1 2 3 4. Jadi punya simpenan 0 sebanyak 4 ya. Jadi 40 ini masih disimpan. Nah, hasil perkaliannya tadi adalah 1000. Kita tulis dulu 1, 0 nya 3, 1 2 3. Kemudian karena 0 ini tadi tidak dimasukkan di hitungan, tinggal nulis di belakangnya berapa? Sebanyak 4. 1 2 3 4. Baru dikasih titik 3 dari belakang, 3 dari belakang. Satuannya adalah cm. Dari hasil ini, satuan cm ini diubah menjadi satuan yang lain ya, karena ini angkanya terlalu besar. Biasanya jarak sebenarnya itu dinyatakan dalam meter atau kilometer. Bisa tidak dijadikan kilometer? Bisa. Dari kilometer ya, kilometer paling atas. Kemudian hektometer,
dekameter, kemudian turun lagi M, kemudian turun lagi DM, turun lagi CM. Sekarang karena ini kan mengubah dari CM ke KM, berarti naiknya sebanyak 5 juga. 1, 2, 3, 4, 5. Karena naiknya 5, maka harus dibagi dengan nolnya sebanyak 5, atau dengan kata lain nolnya dicoret sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti hasilnya menjadi 100, satuannya adalah kilometer. Sampai di sini bisa dipahami? Oke. Kita lanjutkan yang nomor 3. Pada gambar di samping akan dirubah ukurannya dengan faktor skala 3/2. Tentukan ukuran yang baru. Dari foto ini ya, karena ini persegi panjang ya, berarti kan panjang dan lebar. Misalkan ini lebarnya pakai L kecil ya, L1. Ini panjangnya adalah P kecil, P1. Jadi ini P kecil bukan P besar. Sekarang ukuran yang baru namanya L-nya L2, P-nya P2. Kita cari satu persatu ya. Yang mana dulu? Panjang dulu? Boleh. Berarti sekarang yang dicari adalah P2 sama dengan faktor skala dikalikan P1. P1 adalah panjang yang lama. Sama dengan faktor skalanya dimasukkan ini 3/2 dikalikan panjang yang pertama 3 cm. Sama dengan, berarti cara menghitungnya yang atas dikalikan ya, 7 bagi yang bawah, berarti 9/2 cm, atau disederhanakan menjadi 4,5 cm. Selesai untuk panjangnya. Sekarang lebarnya L2 sama dengan faktor skala dikali L1. Faktor skalanya 3/2 dikali 2 cm. Sama dengan yang bawahnya boleh coret sehingga hasilnya 3 cm. Jadi ukuran yang baru adalah panjangnya menjadi 4,5, lebarnya menjadi 3. Sekarang latihan soal. Siapkan, silakan difoto atau di screenshot atau dicatat boleh ya. Ini yang nomor 1, tinggal melengkapi titik-titiknya. Hati-hati, ini satuannya berbeda ya, ada yang M, ada yang KM, hati-hati. Yang nomor 2 hampir sama seperti contohnya ya. Sudah cukup. Sekarang yang nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Cukup? Nah, mungkin ini saja materi perbandingan
bagian yang kedua. Semoga materi ini bisa kalian serap dengan baik, bisa kalian pahami, dan kalian bisa mengerjakan latihan-latihan soalnya. Itu saja dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.